Halo, anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat. Hari ini kita belajar IPA lah, lanjutan materi kita yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang rangkanya, kalian sudah menggambarkan rangkanya, kemudian bagian-bagian dari rangka. Ibu harap apa yang kalian gambar itu bisa membantu kalian dalam mengingat, ya. Itu yang Ibu harapin, ya. Untuk yang di buku paket, ya, kan kemarin Ibu sampaikan di sana ada fungsi-fungsi dari tulang, ya. Cuma beberapa orang yang mengumpulkan melengkapi apa yang Ibu sampaikan, tapi tolong nanti bagi yang merasa belum melengkapi untuk yang di buku paketnya yang Ibu minta kalian tuliskan di buku catatan, tolong nanti dilengkapi, ya, biar kalian lebih mengerti dan lebih memahami lagi fungsi dari tulang-tulang yang ada di alat gerak anggota atas ataupun anggota bawah, ya. Untuk kita hari ini kita belajar tentang manfaat dari otot dan sendi. Kemarin sudah Ibu sampaikan, ya. Kalau kita pada pertemuan berikutnya nanti kita belajar tentang otot atau sendi, ya. Nah, hari ini kita belajar tentang otot dan sendi. Jadi silakan buka bukunya halaman 64. Ya, silakan buka bukunya halaman 64. Persiapkan buku catatannya. Kita membahas tentang manfaat otot dan sendi. Nah, untuk yang kalian ketahui, ya, kemarin sudah Ibu singgung sedikit pada pertemuan sebelumnya, video sebelumnya itu sudah Ibu sampaikan kalau alat gerak manusia itu ada pasif, ada aktif. Kemarin Ibu sampaikan juga yang namanya gerak pasif itu adalah tulang atau rangka. Nah, kalau yang gerak aktif itu adalah otot dan sendi. Nah, hari ini kita belajar tentang otot dan sendinya, ya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam otot dan sendi, alangkah baiknya Ibu mengulang kembali untuk mengingat kalian kembali bahwa alat gerak manusia itu dua jenis, ya. Ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif. Nah, alat gerak pasif ini yang Ibu sampaikan tadi juga, alat gerak pasif yaitu tulang atau rangka yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian alat gerak aktif itu adalah otot dan sendi. Nah, untuk alat gerak aktif yaitu otot dan sendi itu mempunyai pengertian. Nah, Ibu bacakan sebentar, ya. Yang dimaksud dengan otot itu adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia atau pada hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Nah, Ibu ulang, otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia ataupun hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Pada otot manusia itu terdiri dari dua istilah, ya. Ada yang disebut kontraksi, ada yang disebut dengan relaksasi. Jadi di otot itu ketika kita menggerakkannya, ya, atau ketika dia bekerja, maka ada dua istilah. Yang pertama itu adalah kontraksi, yang kedua adalah relaksasi. Nah, yang dimaksud dengan kontraksi ini adalah otot menjadi memendek, tulang akan terangkat, ya. Ibu ulang sekali lagi. Kontraksi artinya otot menjadi memendek dan tulang akan terangkat. Oke, dan untuk relaksasi, otot akan memanjang dan tulang kembali ke tempat awal. Ulang, relaksasi artinya otot memanjang dan tulang kembali ke tempat awalnya. Nah, kalau kita pahami, ya, kalau dia kontraksi itu berarti otot memendek, tulang akan terangkat. Artinya ketika kita mengangkat ataupun menggerakkan sesuatu, misalnya tangan kita nih, kita ginikan, maka otot pun akan memendek, ya, tulang akan terangkat. Nah, kalau relaksasi maka diberikan seperti ini, itu relaksasi, ya. Artinya dia kembali ke posisi awal. Makanya ketika kita berolahraga, kita perlu
Sebelum melakukan olahraga secara dalam waktu yang panjang, otomatis kita pemanasan. Nah, saat pemanasan itulah kita membuat otot-otot kita atau sendi-sendi kita itu relaksasi dulu. Ya, setelah itu baru kita masuk ke gerakan-gerakan yang inti, ya. Ada yang pendinginan. Nah, itulah gunanya, ya. Oke, itu tadi tentang otot, ya. Ibu harap secara garis besarnya kalian bisa memahami kalau otot itu dia ada pada tubuh kita yang melapisi tulang, ya. Pemahaman lainnya yang bisa ibu kasih buat kalian, yang namanya otot itu, ya, adalah bagian yang melapisi tulang, atau bisa kita sebut juga otot itu hampir sama kayak daging lah, gitu kan. Karena kalau kita lihat rangka, kemarin kalian sudah lihat rangka kan, rangka manusia, itu tulang-tulangnya. Jadi tulang-tulang itu tidak akan bisa bergerak tanpa adanya otot dan sendi, ya. Jadi dengan adanya otot yang menempel pada tulang, itulah yang akhirnya bisa menggerakkan. Jadi otot itu kalau kita bisa ibaratkan itu bahasanya adalah daging pada tubuh kita, ya. Itu dia. Nah, kalau untuk sendi, sendi itu adalah tempat pertemuan antara beberapa tulang, ya. Ibu ulang. Sendi adalah tempat pertemuan antara beberapa tulang. Pada tubuh manusia ada 5 macam sendi, ya. Yang pertama adalah sendi putar, yang kedua sendi engsel, 3 sendi peluru, yang keempat sendi pelana, dan yang kelima adalah sendi geser. Kita akan bahas satu persatu, ya. Sendi putar artinya sendi yang dapat bergerak memutar. Contohnya pada tulang leher dan tulang tengkorak, ya. Ini tulang leher yang kemarin itu kenapa kamu bisa mutar seperti ini? Itu karena ada sendi, ya, yang disebut dengan sendi putar. Yang kedua yaitu sendi engsel. Nah, sendi engsel ini artinya sendi yang hanya dapat bergerak itu satu arah aja, ya. Ibu ulang. Sendi engsel yaitu sendi yang dapat bergerak hanya satu arah saja, ya. Contohnya pertemuan antara lengan atas dan tulang hasta. Yang ketiga, sendi peluru. Nah, sendi peluru itu adalah sendi yang dapat bergerak ke segala arah, ya. Ibu ulang. Sendi peluru itu adalah sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Contohnya itu pertemuan antara tulang panggul dengan tulang paha, ya. Tulang panggul dan tulang paha. Yang keempat adalah sendi pelana. Nah, sendi pelana ini sendi yang dapat bergerak ke dua arah. Contohnya tulang telapak tangan dengan ibu jari, ya. Contoh untuk sendi pelana. Dan yang kelima yaitu sendi geser. Nah, yang dimaksud dengan sendi geser itu adalah sendi yang hanya bisa bergerak dengan cara bergeser, ya. Ulang. Sendi yang hanya bisa bergerak dengan cara bergeser. Contohnya yaitu tulang pergelangan kaki. Nah, oke, sampai di sini dulu, ya, pembelajaran kita. Kita udah belajar otot dan sendi. Ibu harap untuk bagian-bagian sendi ini bisa kamu hafalkan karena umumnya biasanya di soal itu jarang menanyakan pengertian, ya, tapi biasanya bisa diberikan gambar. Nanti kamu akan menebak kira-kira sendi apa yang terdapat pada gambar tersebut, ataupun biasanya gambarnya adalah gambar sendinya, ya. Kamu akan tebak contohnya dari sendi itu apa. Nah, seperti di buku kalian, ya. Coba cek halaman 65, ya. Nah, di halaman 65 itu terdapat gambarnya, ya. Nah, ibu harap kalian bisa memahami ataupun mengingat dari gambar sendi-sendi ini, ya. Karena biasanya umumnya
keseringan ya, kalau kita di soal biasanya sering cuma arah seperti ini. Jadi kamu yang harus mengingatnya kira-kira kalau arah seperti ini itu sendi apa ya. Ataupun bisa juga dia diberikan contohnya itu gambar seperti ini, tapi kamu menebak kira-kira contohnya pada tubuh kita tuh pada bagian apa. Nah, itu biasanya soal seperti itu. Jadi, Ibu harap untuk catatan kalian, dari apa yang Ibu jelaskan secara singkatnya, kalian bisa menggambarkan ini ya, arahnya. Karena itu dapat membantu kalian dalam belajar. Siapa tahu nanti di soal bisa muncul hal yang seperti ini. Tapi umumnya seperti itulah soal ya. Biasanya muncul soal seperti itu ya. Oke, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini ya, tentang otot dan juga sendi. Ibu harap apa yang sudah kita pelajari, mau yang kemarin ataupun hari ini, tetap kalian ingat, tetap kalian pahami, biar lebih mengerti lagi. Baca buku di rumah, jangan terlalu banyak bermain handphone ya. Boleh santai, tapi belajarnya juga harus masuk ya, nggak cuma mengerjakan nonton video ini, cuma sekedar menonton, mencatat, mengerjakan latihan, tapi tidak memahami. Ibu harap pelan-pelan diingat, dipelajari. Nah, untuk latihan di rumah, silakan kerjakan halaman 69 ya. Untuk latihan di rumah halaman 69 nomor 3 ya. Ibu ulang, latihan halaman 69 nomor 3. Oke, silakan dikerjakan di buku latihan kalian dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Ingat ya, tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatannya, cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.